Yo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Hari ini kita akan bahas lagi bersama tentang pergerakan market kripto ke depannya, yang setelah FOMC diadakan, The Fed itu menaikkan suku bunga atau enggak, kita akan bahas bersama kali ini. Namun pertama-tama saya ingin memberitahu terlebih dahulu, video ini bukanlah financial advice untuk kalian. Ini murni pendapat saya pribadi tentang analisa saya pribadi market kripto pada hari ini. Jadi segala sesuatu tentang trading dalam dunia kripto adalah tanggung jawab si trader itu sendiri ya teman-teman. Oke, di sini kita melihat di coin market cap ya teman-teman. Per hari ini naik 0,70%. Ini sebenarnya nggak naik. Nanti kita bahas bersama di Trading View ya teman-teman ya. Di sini Bitcoin, patokan saya Bitcoin ya teman-temannya. Kenapa Bang Bitcoin ya? Karena Bitcoin itu mother of crypto, leader of crypto. Sudah saya sering bilang berkali-kali juga bahwa jika Bitcoin naik, pergerakan harga yang lainnya juga mungkin naik. Kemungkinan besar sebagian besar market crypto itu bakalan naik jika Bitcoinnya naik. Jika Bitcoinnya turun, maka altcoin lainnya juga akan turun teman-teman. Seperti yang teman-teman ada di sini, dia naik ya teman-temannya. Ini udah retest kembali ke area hampir 39.000. Kita buka dulu untuk Bitcoinnya. Di sini harga tertingginya ada di 39.095 ya, 39.000 lah teman-teman. Dan harga terendahnya ada di 37.000. Ini naik ya teman-teman. Kita bisa lihat bersama di sini juga udah kelihatan naiknya, terus ada sideways sedikit ya teman-teman ya. Untuk volume perdagangan per 24 jam ya, per 24 jam itu naik 7% ya teman-teman. Berada di angka 33 miliar dan kapitalisasi pasar sepenuhnya ada di 818 miliar ya. Tadi ada berada di 17 maaf, yang tadi berada di 700 miliar teman-teman. Di sini juga teman-teman bisa lihat, tetapi saya akan bahas di sini bahwa ini bukanlah kenaikan. Nanti kita lihat di trading view secara luas ya teman-teman ya. Dan untuk koin lainnya itu udah pasti bakalan naik juga tuh teman-teman. Kita lihat di sini juga si Bino pasti naik juga teman-teman, karena Bitcoinnya juga udah naik. Nah di sini udah naik di 0, harga tertingginya di 0,2101 dan harga terendahnya di 0,2005 teman-teman. Nah, di sini volume perdagangannya juga udah naik ya teman-temannya untuk Shiba Inu, dan kapitalisasi pasarnya berada di 12 miliar tuh teman-teman. Apalagi yang mau kita lihat? Baby Doge teman-teman, koin kebanggaan kita bersama. Gimana nih dengan Baby Doge? Nah, Baby Doge naik 1,67% teman-teman. Harga tertingginya ada di 0,1975, terendahnya ada di 0,1873 teman-teman. Kita lihat sama-sama di Trading View ya teman-teman ya. Karena di sini holdernya cukup banyak sekali, volume perdagangan per 24 jam ada di 8 juta dan kapitalisasi pasarnya berada di 455 juta nih teman-teman. Nah, di sini seperti yang saya bilang kemarin, bahwa kemarin saya udah beli di area sinilah. 0,1755 itu saya udah beli karena apa? Karena di sini ada shadow panjang yang udah ditutup oleh candle-candle kecil teman-teman. Tetapi prediksinya kan di video kemarin tentang Bitcoin juga, bahwa Bitcoin itu bisa hit sampai ke 24.000. Maka dari itu saya beli sedikit demi sedikit nih teman-teman untuk ngatur portofolio saya teman-teman. Lalu kita bahas bersama tentang pergerakan market crypto yang saya menjadikan patokan, yaitu Bitcoin. Kita lihat sama-sama di Trading View teman-teman. Nah, di sini gimana teman-teman akibat penurunan dari kripto ya teman-temannya? Kalian lihat di sini di layar itu udah downtrend sekali ya. Teman-teman bisa lihat di sini price action selalu berada di mengikuti bawah gini teman-teman. Dia arahnya turun ke bawah nih teman-teman. Kita bisa lihat jelas di sini adalah pergerakan jelas downtrend dari Bitcoin. Sekali lagi Bang, kenapa sih Bitcoin? Karena Bitcoin ini adalah leader of cryptocurrency teman-teman, mother of cryptocurrency. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini untuk pergerakan itu memang mulus turun ya teman-teman. Kenapa? Ini karena ini terlalu banyak rejection, makanya saya buat seperti ini. Kita buat ini seperti ini. Nah, ini turun ya teman-teman ya. Mungkin akan hit di area 30 ribuan, belum ada kekuatan untuk breakout ke atas ya teman-teman ya. Dengan aman, bukan hanya nge-breakout seperti ini ya teman-teman. Ke 39.000, ayo breakout 39.000 nggak jadi, beres siapa bilang. Apa namanya, false break kemana, apa jaminan kalian gitu teman-teman. Jadi saya mengatakan subjektif, menurut saya ini adalah channel downtrend area ya teman-teman. Itu yang harus teman-teman bisa perhatikan. Terus kemana sih arah selanjutnya akibat pergerakan seperti ini yang gila-gilaan sekali. Teman-teman bisa lihat sendiri, market naik ya teman-teman. Ini masih menunggu kebijakan pasar ya. Tetapi saya pikir ini hanya sebuah garis support ya teman-teman ya.
Ini hanya retest. Kenapa area support? Karena ini memantul teman-teman. Banyak sekali pantulan-pantulan teman-teman. Banyak sekali rejection ataupun pantulan. Di sini rejection, pantulan, pantulan. Terus di sini juga pantulan, pantulan naik kembali memantul. Di sini juga sama dan juga di sini sama. Dan kemungkinan besar dari sebanyak ini rejection ya ini bakalan turun lagi teman-teman. Dan kalian bisa setuju atau enggak, ini adalah sebuah eh, support yang belum terbentuk secara sempurna lah teman-teman. Tapi selanjutnya bagaimana teman-teman? Arah selanjutnya bagaimana? Katanya tadi turun. Kita sekarang buat lihat Fibonacci ya teman-teman ya. Buat Fibonacci yang kenapa saya buat Fibonacci, karena ya saya buatnya di sini ya teman-teman. Saya buatnya di sini. Ini swing low-nya, ini swing high-nya, ini higher high, higher low. Sini teman-teman. Dan kemungkinan besar penurunannya akan seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ya teman-teman ya. Oke. Di sini banyak rejection sekali nih teman-teman. Banyak rejection sekali. Di sini rejection semua tuh teman-teman. Artinya apa? Downtrend. Sekarang bullish loh Bang, ini naik. Iya, ini bukan bullish yang bisa ke atas, ini bullish koreksi teman-teman. Kecuali dia udah nge-breakout area 39 atau 40 ribu ke atas, itu baru bullish teman-teman. Ke atas kekuatannya dia sampai mana? Saya pikir untuk kedepannya nanti itu nggak akan breakout, tetapi bakalan koreksi baru turun. Mau sampai kemana lagi nih teman-teman? Atau dia akan turun lagi? Kemungkinan besar ya akan turun lagi menuju ke 37.000 lagi nih teman-teman, setelah FOMC meeting teman-teman. Sekarang orang-orang beli terus nih. Mungkin jualnya di 38 nih teman-teman. 38, 39, setelah itu baru jual lagi. Setelah beritanya keluar, turunnya sampai mana? Nah, turunnya sampai mana kita lihat lagi nih teman-teman. Di sini kita udah buat saya udah buat Fibonacci-nya nih teman-teman. Kita cari price action dulu. Nah, price level turunnya sampai mana? Turunnya kita lihat Fibonacci aja nih teman-teman. Ini garis pertama, kedua, dan ketiga yang di bawah itu teman-teman. Turunnya bisa sampai ke bawah teman-teman, 37, terus ke 34, 35 di sini lah teman-teman. 34, 35, belum lagi prediksi yang katanya bisa turun ke area 24 loh teman-teman. Bisa turun ke area 24. 24 berarti ada di sini nih teman-teman. 24 berarti di sini yang ke ini, dan yang video kemarin yang saya buat bahwa analisanya itu bisa turun sampai ke 24 teman-teman. Jadi jangan terlena, ini trennya udah bearish. Jadi jika teman-teman ingin beli, jangan melawan arah teman-teman. Tunggu dulu sampai kemana pergerakannya, baru pasang posisi di waktu yang tepat teman-teman. Jadi sesuai dengan prediksi FOMC, setelah FOMC-nya keluar nanti saya pikir ini akan turun lagi sampai ke area 35.000 di sini teman-teman. 34 sampai ke 35.000 lah turunnya nanti. Belum lagi prediksi analisa yang katanya bisa turun ke 25 ataupun 24k teman-teman, 24.000 rupiah. Jadi teman-teman jangan ngelawan arus. Jangan inilah, jangan bilang scam A B C D E F G. Seperti yang saya bilang bahwa investasi di kripto itu fluktuasi gila-gilaan, bisa naik 100 bisa turun juga 100. Jadi untuk cepat kaya di sini nggak bisa teman-teman. Kita harus sesuai dengan analisa, harus sesuai dengan pergerakan pasar global juga seperti apa. Jadi jangan ngelawan arus teman-teman. Oke. Terus ini dinantikan teman-teman, pernyataan The Fed ini dinantikan oleh beberapa investor besar ya, kalian tahu lah ya. Ini kenaikan suku bunga ini akan memindahkan dana mereka dari saham, obligasi, emas, kripto, deposito, terus pindah ke suku bunga yang sangat tinggi karena stimulus ini teman-teman. Itu yang harus kalian ketahui, dan pasar akan mengangkat ini sebagai hawkish teman-teman. Apa itu hawkish? Hawkish dan dovish teman-teman. Jadi sikap bank sentral ini pada hari ini akan memberikan hawkish ya teman-teman. Karena keberpihakan si keputusan The Fed itu berlawanan dengan harapan pasar untuk selalu tinggi teman-teman. Dan dovish itu merupakan sejalan dengan pasar lah teman-teman. Kemungkinan The Fed akan hawkish sekali pada saat ini karena si Powell-nya sendiri mereka akan bilang kalau ini adalah hawkish teman-teman. Pasar akan menganggap ini sebagai hawkish agar komentarnya tetap bagus, tetapi mereka harus 75 basis point ya teman-teman, kata si Powell ya teman-teman. Kata si ketuanya Federal Reserve teman-teman.
Terus yang terakhir ini berita dari Investopedia, dan kali ini memang bertepatan dengan Bitcoin yang lagi bearish ya. Di berita yang kalian lihat di layar, pasar akan mengharapkan kenaikan suku bunga 50 pada Mei 2022, teman-teman. Artinya FOMC akan pasti memutuskan menaikkan suku bunga Federal Reserve-nya itu 50 basis point, teman-teman. Federal Reserve-nya. Jadi dari target 25 sampai 50, 25 sampai 50 itu sekitar 75 sampai 100 basis point ya, teman-teman. Itu akan menstimulasi kenaikan suku bunga, dan investor akan segera beralih ya, teman-teman. Investor saham, investor kripto, investor emas, deposito itu beralih ke keuangan yang mempunyai suku bunga yang sangat tinggi dan terjamin oleh Federal Reserve ya, teman-teman. Mereka lebih banyak kenaikan suku bunga ini akan menyusul bulan-bulan selanjutnya dengan tujuan mengurangi inflasi. Artinya investor dipaksa untuk pindah ke deposito obligasi atau di seluruh dunia, di Amerika khususnya, supaya duitnya agar di situ mendapatkan bunga yang tinggi, aman, nyaman, daripada si saham kripto nggak nyaman, nggak aman. Ini adalah sebuah stimulus yang berlawanan dengan Bitcoin dan cryptocurrency, teman-teman. Dalam beberapa hari mendatang, minggu ke depan atau di 2022 ini, Bitcoin atau cryptocurrency akan masih turun dalam, dan pasar mengantisipasi tingkat dana federal melebihi 3% di 2023, teman-teman. Ini artinya berlawanan dengan sikap pasar selama ini. Selama diskusi panel kemarin, Powell, si ketua dari Federal Reserve, itu menggambarkan inflasi ke 2%, teman-teman. Karena sempat tinggi, mereka ingin menekan dengan menaikkan bunga. Dengan mereka memberikan bunga yang tinggi, orang akan cenderung menyimpan tabungan di bank, teman-teman, di deposito, di obligasi, dan di beberapa pinjaman pemerintah lainnya, teman-teman. Bunga tinggi ini akan menyebabkan juga bank-bank atau perusahaan-perusahaan tidak ingin meminjam sementara untuk kegiatan modal perusahaannya. Ini akan berpengaruh terhadap pasar, tapi menurut saya dengan bunga yang tinggi, orang-orang akan cenderung untuk menyimpan uangnya di bank. Itu intinya, teman-teman. Oke, sekian dulu informasi dari saya pada hari ini tentang FOMC. Semoga teman-teman tetap Dior, tetap pelajari lagi ya, teman-temannya. Jangan kemakan dengan FOMO. Apalagi berita dari saya juga, teman-teman harus research sendiri, teman-teman. Nggak bisa telan mentah-mentah, karena ini adalah pandangan subjektif saya pribadi, teman-teman. Oke, sekian dulu informasi dari saya pada hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika video bagus silahkan di like, jika video tidak bagus silahkan di unlike ya, teman-teman. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.